Pukul 3 dini hari, kapal selam meminta izin untuk menyelam dan menembakkan torpedo. 2 jam kemudian, barulah kapal selam akan menembakkan torpedo nomor 8. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, torpedo tidak mau meluncur dan bahkan komunikasi pun mati total. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? KRI Nanggala adalah kapal selam yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut dan merupakan kapal kedua dari kelas Cakra. Dari kelas Cakra, TNI hanya memiliki 2 kapal selam, yaitu KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. Nama Nanggala sendiri diambil dari nama senjata Prabu Baladewa, yaitu tokoh pewayangan. Nah, senjata Nanggala adalah sebuah tombak yang sangat kuat. Kapal selam tersebut memiliki bobot 1.390 ton dengan panjang 59,5 meter dan lebar 6,5 meter. Kapasitas awak kapal selam tersebut mencapai 34 kru. Sementara untuk mesin, kapal selam ini ditenagai oleh mesin pendorong 4 kali mesin diesel bertenaga 2.400 HP, 4 kali alternator Siemens bertenaga 1,7 MW, 1 kali motor Siemens bertenaga 4.600 HP, dan 1 kali poros. Sementara kecepatan kapal selam 402 ketika di atas permukaan air mencapai 11 knot atau 20 km per jam. Dan ketika menyelam, kapal selam ini memiliki kecepatan mencapai 215 knot atau 398 km per jam. KRI Nanggala sendiri dipesan pada tahun 1977 di Jerman. Dan pada September 1980, kapal tersebut selesai dibuat dan diuji coba. Kemudian pada tahun 1981, KRI Nanggala dikirim dan diserahkan kepada Indonesia. Kemudian diresmikan oleh Menteri Pertahanan pada saat itu, yaitu Jenderal TNI Muhammad Yusuf pada bulan Oktober 1981 di Dermaga Ujung, Surabaya. Sejak itulah KRI Nanggala bertugas untuk mengamankan perairan Republik Indonesia. Berbagai macam misi sudah pernah dihadapi oleh kapal selam ini semenjak diresmikan. Pada April hingga Mei tahun 92, KRI Nanggala ditugaskan untuk sebuah misi intelijen di Samudra Hindia. Kemudian pada bulan Agustus hingga Oktober 1999, Nanggala kembali ditugaskan dalam sebuah misi intelijen di Timor Timur. Misi tersebut dilakukan bersama KRI Cakra 401 untuk melacak pergerakan pasukan internasional untuk Timor Timur. Pada tahun 1998 hingga tahun 2000, KRI Nanggala ditugaskan untuk dikirim ke perbatasan Filipina untuk melacak jaringan penyelundupan senjata dalam konflik di Ambon dan Poso. Kemudian pada tanggal 27 Mei hingga tanggal 3 Juni 2002, KRI Nanggala dilibatkan dalam latihan gabungan TNI AL dan Angkatan Laut Amerika Serikat dengan nama sandi CARAT. CARAT sendiri adalah bantuan latihan militer Amerika Serikat terhadap militer negara sahabat di Asia Tenggara. Nah, latihan CARAT ini berlangsung di perairan Laut Jawa, Selat Bali, dan Situbondo. Kemudian pada tanggal 27 Mei hingga 3 Juni 2002, KRI Nanggala ditugaskan dalam latihan operasi laut gabungan di Samudra Hindia. Nah, latihan ini turut melibatkan unsur angkatan udara untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan TNI dalam menghadapi ancaman sesungguhnya. Dalam latihan tersebut, KRI Nanggala berhasil menenggelamkan ex-KRI Rakata, sebuah kapal tunda samudra buatan tahun 1942 menggunakan torpedo Sud. Pada 8 April 2005, di tengah konflik sengketa Blok Masela, KRI Tondong Naga 819 dari Indonesia terpaksa menyerempet kapal Diraja Rencong milik Angkatan Laut Malaysia di Nunukan, Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan karena KD Rencong melakukan manuver-manuver yang dianggap membahayakan pembangunan mercusuar Karang Unarang. Kemudian pada Mei 2005, KRI Nanggala ditugaskan menuju kawasan tersebut untuk berjaga-jaga apabila terjadi keadaan yang mendesak. Selain itu, KRI Nanggala juga ditugaskan untuk mengintai, menyusup, dan memburu sasaran-sasaran strategis, guys. Pada 28 hingga 29 Agustus 2012, KRI Nanggala diikutsertakan dalam sebuah latihan gabungan bersama kapal selam Amerika Serikat bernama USS Oklahoma. Latihan tersebut juga diikuti oleh KRI Diponegoro dan sebuah helikopter Bolko. Dalam latihan ini
Dilakukan pula pertukaran perwira kedua kapal selam selama 2 hari. Pada tahun 2015, KRI Nanggala 402 bergabung dengan Satuan Tugas Perisai Nusa 15 untuk melakukan operasi siaga tempur laut. Pada operasi tersebut dilakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran wilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia, kawasan timur dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Pemilihan KRI Nanggala dalam operasi tersebut dikarenakan KRI Nanggala memiliki efek tangkal yang tinggi dari bawah laut. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2012, teknologi kapal selam dinilai sudah mulai usang. Apalagi terjadi sebuah insiden yang sangat fatal saat TNI melakukan uji penembakan. Saat itu torpedo gagal meluncur ketika ditembakkan, yang mengakibatkan 3 prajurit akhirnya gugur. Itulah pertama kalinya 3 prajurit TNI gugur di kapal selam Nanggala. Kapal selam akhirnya dikirim ke Korea Selatan untuk dilakukan perbaikan dan ditingkatkan, termasuk perbaikan sonar, radar, persenjataan, kendali tempur, termasuk propulsi. Kapal selam juga pernah mengalami blackout. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Angkatan Laut Laksamana Muda Iwan Isnurwanto. Ia mengatakan pada saat itu, ketika sedang istirahat, ia kaget dan langsung melompat ketika kapal selam tiba-tiba miring dan merosot dengan cepat. Hanya dalam waktu 10 detik, kapal selam turun hingga 90 meter. Nah, singkat cerita, pada tahun 2021, tepatnya pada bulan April, TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan 13 terpadu di sekitaran Laut Bali, sekitar 95 km utara Pulau Bali, di mana dalam latihan tersebut akan dilakukan penembakan rudal C-802 dan juga penembakan torpedo SUD. Saat itu komandan kapal selam adalah Letkol Heri Oktavian, dengan seluruh jumlah awak kapal selam mencapai 53 orang, 4 diantaranya non-ABK. Pada tanggal 21 April 2021, pukul 3 dini hari, KRI Nanggala meminta persetujuan untuk menyelam dan menembakkan torpedo. Saat itu, si rider masih bisa melihat dengan jelas periskop dan juga lampu pengenal kapal selam. Dan 2 jam kemudian, kapal selam mulai memasuki penggenangan tabung torpedo. Pukul 4.25 subuh, detik-detik kapal selam seharusnya menembakkan torpedo nomor 8. Namun ketika ditunggu, tidak terjadi apapun. Bahkan 30 menit kemudian, mereka tidak berkomunikasi. Maka disitulah prosedur saplok atau pencarian kapal selam dilakukan. Pukul setengah 10 pagi, TNI mengirimkan panggilan bahaya atau disebut distress call. Dugaan langsung mengarah ke kapal selam yang diduga mati listrik. Inilah detik-detik yang sangat menegangkan. Diharapkan semua kru kapal selam masih selamat di bawah air. Namun perlu diketahui juga, jumlah 53 orang di dalam kapal selam, oksigen hanya bisa bertahan sampai hari Sabtu. Kemudian tanggal 24 April, pukul 3 subuh, semua usaha pun dikerahkan untuk menyelamatkan awak kapal. Pada tanggal 22 April, berbagai macam kapal bergabung untuk melakukan proses pencarian. KRI Diponegoro, KRI Raden Edi Martadinata, KRI Gusti Ngurah Rai, KRI Dr. Suharso, KRI Hasan Basri, KRI Satwun Tubun, KRI Singa, KRI Hiu, KRI Layang Krikil, hingga kapal selam Alugro juga ikut dalam pencarian. Bahkan negara-negara sahabat juga langsung merespon permintaan bantuan, seperti Singapura mengerahkan kapal MPC Rescue, Malaysia mengirimkan kapal MP Mega Bakti, begitupun dengan Australia yang mengirimkan 2 kapal, India mengirimkan kendaraan DSRV, Amerika mengirimkan pesawat Boeing P-8 Poseidon, serta masih banyak pula negara lain yang menawarkan bantuan, seperti Jerman, Prancis, Turki, dan juga Thailand. Namun banyaknya tim bantuan tetap membuat khawatir tim pencarian terkait dengan waktu yang sangat mendesak, juga oksigen yang terbatas di dalam kapal selam. Tak banyak waktu untuk kru kapal selam Nanggala berada di bawah air, apalagi mereka tidak mengetahui seberapa besar kerusakan kapal selam. Jika benar-benar kapal selam tenggelam dalam kedalaman 700 meter di bawah laut, maka takaran air akan menyebabkan kerusakan serius, bahkan mungkin menghancurkan kapal selam. Dalam proses pencarian, sebenarnya KRI Raden Edi Martadinata sempat mendeteksi pergerakan kapal selam KRI Nanggala 402 di dalam air yang memiliki resonansi magnetik kuat.
Namun, kemudian objek tersebut menghilang sebelum sempat diidentifikasi. 2 hari berselang, tanggal 24 April 2021, TNI mulai menemukan puing kapal selam, beberapa peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, pelumas periskop, dan juga alat sholat. Hingga pada saat itu, sekitar jam 3 sore, TNI menyatakan kalau KRI Nanggala tenggelam. Sehari setelahnya, KRI Krigel bisa menghasilkan citra bawah air yang lebih tajam pada kedalaman 838 meter. Beberapa objek yang teridentifikasi seperti kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, dan baju keselamatan awak kapal. Dengan ini dipastikan 53 prajurit Nanggala gugur dalam latihan. Kabar itu menjadi duka mendalam, bukan hanya TNI, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi bagi keluarga korban, termasuk Gresilia Fernanda, istri dari Serda M. Rudiansah Rahman, yang dikabarkan baru memiliki momongan yang berusia 20 hari. Kini ia harus tegar dan menerima kenyataan kalau suaminya telah gugur dalam bertugas. Begitupun dengan Sertu Mayoto Eka Setiawan yang meninggalkan istrinya, Mita Sophia Kurnia. Sang istri bahkan sedang mengandung anak pertama mereka. Ada juga kisah pilu dari Mega Dian Pratiwi yang baru dinikahi 2 bulan oleh Serda ND Padu Yuda Kusuma. Ia merupakan operator senjata kapal selam. Tentunya masih banyak kisah dari keluarga yang lainnya, guys. Tepat 10 hari setelah KRI Nanggala dinyatakan tenggelam, dilakukan upacara tabur bunga dari keluarga 53 prajurit yang gugur dalam kapal selam tersebut. Laksamana TNI Yudo Margono pada saat itu berharap dengan membawa anggota keluarga ke laut, mereka bisa mengetahui tempat tenggelamnya, memahami kondisi laut, dan juga ikhlas serta mendoakan mereka secara langsung. Sementara dari hasil penyelidikan, para ahli menjelaskan ada 3 faktor yang menyebabkan tenggelamnya kapal selam, yaitu kerusakan airbalas, tidak berfungsinya hidroplan, dan rusaknya freezer hull. Kerusakan tersebut mengakibatkan kapal tidak bisa menahan tekanan air dan akhirnya hancur. Hal lainnya juga disorot, jumlah awak yang ada di dalam kapal mencapai 53 orang dari yang seharusnya 34 orang. Namun Kepala Staf Angkatan Laut menepisnya jika jumlah tersebut masih sesuai dan sama sekali tidak kelebihan muatan. Hingga saat ini tubuh kapal selam masih belum bisa diangkat ke permukaan. Insiden ini merupakan kecelakaan kapal selam pertama di Indonesia dan semoga menjadi yang terakhir ya guys. Itu deh guys, tragedi KRI Nanggala 402 yang tenggelam dan hancur di dalam air. Mengerikan ya. Semoga untuk para korban diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk para keluarga yang ditinggalkan semoga selalu diberikan ketabahan. Buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu guys. Dukung channel ini. Subscribe guys. Hey, mungkin segitu aja video kali ini. Gua Bildai. Bye.